perolehan nilai murni 360, maka yang dipakai itu adalah yang nilai dari seleksi kompetensi teknis sudah penambahan afirmasi. Baiklah sobat-sobatnya, di beberapa daerah ini sudah dilakukan pengumuman kelulusan P3K 2023. Baik itu pengumuman kelulusan P3K guru, pengumuman kelulusan P3K teknis, maupun juga pengumuman kelulusan P3K tenaga kesehatan. Ketika kita melihat pengumuman hasil seleksi pengolahan perankingan nilai CAT BKN, maka di sini di kolom keterangan akan ada kode-kode, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang perlu kita ketahui bersama, yaitu arti kode keterangan ya, yaitu pengolahan nilai P3K 2023, yang mana di sana ada kode P, kemudian P_L, kemudian PR1, PR2, L2, L3, TLA, dan juga yang lainnya. Tentunya adalah merupakan sebuah informasi yang perlu teman-teman ketahui, baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya di sini sudah saya sampaikan, yaitu daftar daerah yang sudah melakukan pengumuman kelulusan P3K 2023. Ya benar, di sini sebagai contohnya itu salah satunya adalah di Kabupaten Tanah Laut, teman-teman. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari salah satu Pemda yang sudah melakukan pengumuman, dan tentunya nanti juga akan sama ketentuannya dengan Pemda-Pemda lain di seluruh Indonesia. Maka di sini ketika kita melihat pengumuman hasil seleksi, di sini ada berbagai macam kode, teman-teman. Nah, di sini adalah merupakan hasil nilai kompetensi, mulai dari nilai kompetensi teknis, kemudian ada afirmasi maupun juga nilai murninya. Kemudian nilai manajerial, kemudian nilai sosiokultural, wawancara, kemudian untuk total nilai, kemudian perankingan. Di sini ada yang PR2 garis miring L, kemudian PR2 garis miring L, kemudian PR2 tidak ada L-nya, kemudian ada TL, ada TH, dan juga lain sebagainya, teman-teman. Nah, terkait tentang kode-kode ini, di sini kita kutip dari informasi resmi BKN pada rekapitulasi pengumuman hasil seleksi. Yang mana ketika teman-teman nanti melihat pengumuman hasil seleksi yang mana di sini dikeluarkan di Jakarta tanggal 8 Desember 2023, yang mana untuk kolom kode keterangan ya, teman. Nah, ini kolom kode keterangan, jadi nanti yang ada di sini kode-kode ini akan muncul, yaitu untuk P. P itu artinya apa? P itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas, teman-teman. Jadi nilai peserta yang mendapatkan nilai ambang batas atau lulus passing grade, maka di sini akan mendapatkan kode P seperti ini. Tentunya kalau misalkan P3K guru, ini adalah teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ya. Kemudian di sini ada PR1. Nah, PR1 itu adalah peserta XTHK2 dan jenis kebutuhan khusus. Nah, PR itu artinya pelamar prioritas. Prioritas adalah kebutuhan khusus. Kemudian PR1 itulah THK2 ya. Sedangkan untuk yang PR2, nah PR1 itu adalah XTHK2, kemudian PR2 itu adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian untuk yang L ini adalah peserta yang lulus seleksi. Nanti kalau misalkan ada kode P4, itu adalah teman-teman yang P3K guru ya. P4 itu adalah pelamar umum, teman-teman. Nah, L itu adalah lulus, kemudian ini adalah L2. Nah, L2 itu peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik ya dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, perlu kita sampaikan bahwa untuk pembahasan di kode-kode ini adalah untuk yang P3K non guru ya. Tentunya untuk yang P3K guru nanti tidak akan jauh berbeda, teman-teman. Dikarenakan di P3K guru juga ada istilah kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum. Nah, selanjutnya untuk L3 itulah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan dari khusus ke umum, teman-teman. Ini adalah dari khusus ke umum yang berbeda ya. Kemudian untuk kode TL, TL itu adalah peserta tidak lulus ya. Kemudian untuk TL1 itu peserta dosen tidak lulus nilai ambang batas subtesnya. Kemudian TMS itu peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS
berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun juga persyaratan instansi. Kemudian untuk yang peserta APS ya, APS itu peserta yang tidak hadir. Kemudian untuk A ini adalah peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan ya, paling tinggi ini adalah 25%. Kalau misalkan P3K teknis itulah sertifikat kompetensi, tambahan nilai afirmasinya itu adalah 25% teman-teman. Inilah menurut dari Permenpan RB, yaitu Kemenpan RB nomor 650 tahun 2023 ya. Kemudian kalau misalkan kita cek, yaitu di informasi pengumuman dari Pemda ya, instansi, yaitu untuk maksud arti kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 itu harus seperti ini. Jadi kalau P itu adalah peserta memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade. Kemudian PR2 itulah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian untuk PR1 tadi apa? Yaitu THK2 ya. Kemudian kode L itulah peserta yang dinyatakan lulus. L2 itu adalah lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik ya. Kemudian untuk TL itulah peserta yang nggak lulus. Kemudian untuk TH ini adalah peserta yang tidak hadir. Jadi kalau misalkan di sini ada kode TH, ini adalah peserta yang tidak hadir teman-teman. Kemudian untuk kode A ini adalah afirmasi ya. A itu adalah afirmasi. Yaitu di sini peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kalau misalkan di P3K teknis ini adalah sertifikat kompetensi itu dinilai yaitu 25% ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini ya, ini adalah untuk yang P3K teknis, ini adalah ketika kita mendapatkan afirmasi A, yaitu di sini untuk tambah nilai itu mendapatkan nilai sekian. Ini adalah 25% dari nilai maksimalnya. Jadi untuk afirmasi dari P3K teknis dan juga P3K guru itu tentunya berbeda. Kalau misalkan P3K teknis memiliki sertifikat kompetensi, afirmasinya 25% saja. Kalau misalkan P3K guru, ini adalah ketika kita itu di sini memiliki afirmasi yaitu A ya. Nah, A itu di sini memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman P3K guru ini nanti mendapatkan poin nilai maksimal yaitu 450 teman-teman. Jadi 100% yaitu nilai maksimal 450. Jadi kalau misalkan saya ini punya sertifikat pendidik dan di sini terbaca pada kolom keterangan afirmasi, maka 100% dari nilai maksimal teknis P3K guru 450, sehingga saya mendapatkan nilai 450. Sehingga untuk pengolahan hasil nilai total ini adalah penentu lulusan, ini yang diambil. Kalau misalkan saya punya serdik 450, ini adalah tambahan nilainya, dan juga untuk perolehan nilai murni 360, maka yang dipakai itu adalah yang nilai dari seleksi kompetensi teknis sudah penambahan afirmasi. Nah, ini adalah untuk kode-kode dari teman-teman yang ketika melihat pengumuman kelulusan ya. Jadi kalau misalkan P garis miring L ini adalah yang lulus. Jadi kita berharap nanti kita itu lulus semua ya. Jadi kalau misalkan ada P garis miring L itu adalah pelamar prioritas yang lulus. Kemudian PR2 garis miring L ini adalah dari THK2 yang lulus ya. Kemudian PR1 ini adalah XTHK2 kebutuhan khusus lulus. Kemudian PR2 itu tenaga non ASN. Kalau misalkan guru adalah guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kebutuhan khusus dan kita dinyatakan lulus ya. Yang jelas ini adalah kita harus mendapatkan yaitu predikat L ini ya. Nah, demikian sobat semuanya, nanti kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.